Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anak dan ayah bunda semua? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini izinkan saya Pak Ade ingin menyampaikan sedikit kultum mengenai apa saja hal-hal yang dapat merusak pahala puasa. Puasa Ramadan adalah ibadah yang bernilai pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya, puasa merupakan ibadah khusus. Allah Subhanahu wa taala yang akan membalasnya sendiri sesuai kebijakannya. Artinya nilai pahala puasa tidak terbatas sesuai dengan kadar ketakwaan hamba yang menunaikan ibadah tersebut. Dalam sebuah hadis qudsi, Nabi Muhammad SAW bersabda, setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia dilipat gandakan dengan 10 kebaikan, yang semisal hingga di 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku. Aku sendiri yang akan membalasnya disebabkan dia seorang hamba telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Meskipun pahala puasa agung dan tidak ternilai, Nabi Muhammad SAW mewanti-wanti umatnya agar menjauhi maksiat dan perbuatan dosa yang berpotensi menodai ibadah ini. Sebab selain menahan lapar dan haus, sebenarnya puasa juga menahan diri dari hawa nafsu dan perilaku mungkar. Peringatan tentang pentingnya orang yang berpuasa menjauhi kemaksiatan dan perbuatan dosa telah disampaikan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Betapa banyak orang yang berpuasa namun ia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Hadis riwayat Tabrani. Hadis di atas menegaskan bahwa Islam mencela orang yang puasa, tapi tetap melakukan maksiat dan dosa. Kendati puasa tidak batal dan kewajiban gugur, pahala untuk ibadah ini tergerus habis. Nah, anak-anak dan ayah bunda semua, kira-kira apa saja perilaku yang dapat menghilangkan pahala puasa? Nabi Muhammad SAW bersabda, ada 5 perkara yang membatalkan pahala orang yang berpuasa, yaitu yang pertama berdusta, yang kedua bergibah, yang ketiga mengadu domba, yang keempat bersumpah palsu, yang kelima memandang dengan syahwat. Hadis riwayat Dailami. Nah, mari kita telaah satu persatu sesuai dengan hadis Nabi yang di atas. Yang pertama, berkata dusta. Berkata dusta adalah menyampaikan yang berlainan dengan kenyataan. Jika dilihat dalam hadis perbuatan, orang yang berdusta juga bisa berperilaku tidak sesuai dengan perkataannya. Dusta merupakan dosa besar. Dalam Islam, induk dari banyak maksiat lain. Jika seseorang sudah terlanjur berdusta, ia akan melakukan kebohongan lain yang menutupi yang pertama. Karena itu, jika orang berdusta selama ia berpuasa, maka ibadah puasa tidak bernilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, ghibah, atau kita kenal dengan gosip atau membicarakan keburukan orang lain. Kendati ghibah tidak termasuk dusta, tapi membicarakan keburukan orang lain termasuk perilaku tercela yang dilarang Islam. Seseorang yang bergosip atau membicarakan keburukan orang lain dianalogikan seperti memakan bangkai saudaranya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 12, jika seorang muslim berghibah sedang ia berpuasa, maka ia hanya memperoleh lapar dan haus saja. Tidak ada pahala bagi ibadah puasanya. Hal ini ditegaskan dalam hadis berikut. Puasa bukanlah hanya menahan makan dan minum saja. Akan tetapi,
Puasa adalah dengan menahan diri dari perkataan sia-sia dan rofats. Apabila ada seseorang yang mencelamu atau berbuat usil kepadamu, katakanlah padanya, aku sedang puasa, aku sedang puasa. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Kemudian yang ketiga adalah adu domba dan fitnah. Akar dari perbuatan adu domba dan fitnah adalah kebencian. Adu domba dapat berupa rasa tidak senang melihat orang lain rukun, lalu menyebarkan fitnah untuk merusaknya. Jangankan pahala puasa, Islam mengancam orang yang melakukan adu domba dengan balasan neraka di akhirat. Dasarnya adalah sabda Nabi Muhammad SAW, pelaku adu domba tidak akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Jadi kita harus berhati-hati dalam bersosialisasi, dalam bergaul, dalam berinteraksi supaya kita terjauh dari adu domba dan fitnah. Kemudian yang keempat adalah bersumpah palsu. Perbuatan lain yang bisa merusak pahala puasa ialah bersumpah palsu. Menyatakan sumpah tapi berbohong merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam. Apalagi jika sampai membawa nama Allah Subhanahu wa taala di awal sumpahnya, maka perilaku itu termasuk salah satu dari 3 dosa paling besar. Larangan bersumpah palsu ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 77 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bagian pahala di akhirat. Dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat. Dan tidak pula akan mensucikan mereka bagi mereka azab yang pedih. Kemudian yang terakhir adalah yang kelima, tidak menjaga mata dari syahwat. Sebagaimana disebutkan di atas, salah satu tujuan puasa ialah menahan hawa nafsu. Tidak hanya lapar dan haus, melainkan juga syahwat. Karena itulah orang yang mengumbar syahwatnya ketika berpuasa, pahala puasanya akan gugur, sehingga yang tersisa lapar dan haus saja. Salah satu sumber syahwat yang utama ialah pandangan mata. Apabila mata seseorang berjelalatan, tidak menundukkan pandangan pada lawan jenis yang bukan mahramnya, maka ia telah menodai ibadah puasanya. Karena itulah seorang muslim harus waspada dengan pandangan matanya. Nabi Muhammad SAW bersabda, pandangan merupakan salah satu anak panah iblis. Hadis riwayat Al-Hakim dan Tabrani. Nah, anak-anak dan ayah bunda semua yang dirahmati Allah, itulah 5 hal yang dapat merusak pahala puasa. Semoga kita semua terhindar dari hal-hal tersebut yang dapat mengurangi pahala puasa kita. Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.